betul paham. Pak Dato langsung ngomong Pak. Tengah-tengah, oke. Tengah-tengah. Berarti ada yang di kanan, ada yang di kiri ya. Oke, tawasul. Nopo malih kira-kira. Yang namanya moderasi beragama. Sama enggak dengan moderasi agama? Moderasi beragama dan moderasi agama. Apakah agama itu perlu dimoderasi? Tidak, berarti tidak. Tidak, betul. Jadi yang kita sampaikan itu bukan moderasi agama, tetapi moderasi beragama. Ya, udah hafal ini ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Ini adalah surat Al-Baqarah. Kemujizatan aku ketika Al-Quran mengatakan moderasi tadi apakah masuk tengah-tengah? Ini pas di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Diajarkan di mana dari pesantren. Kalau tidak masuk pesantren saya tidak akan mengatakan ini. Al-Baqarah kita tahu jumlahnya ada 86 ayat. Tengah-tengahnya 143. Ya, ternyata mengatakan ini. Dan demikian pula kami jadikan kamu umat Islam, umat penengah, adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas seluruh manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas kamu. Sehingga agama tidak perlu moderasi, karena aslinya sudah moderat. Ya, khairul umuri awsat Tuhan. Sebaik-baik urusan adalah yang di tengah-tengah, sikap moderat. Oke, lanjut. Bagaimana dengan amal kita? Khairul a'mali awsatuha wa dinullahi bainal qasi wal ghali. Ini Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, bahwa sebaik-baik amal perbuatan adalah pertengahan, dan agama Allah itu berada di antara yang beku, konstan, dan yang mendidih, yang relatif. Itu. Nah, ini ayat Al-Quran lagi tentang bagaimana prakteknya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi antara boros dan pelit. Jadi orang yang senang bersedekah itu kan kecenderungannya itu rada dianggap itu boros. Orang yang bakhil, itu ya pelit. Agama itu ya tidak boros, tidak pelit begitu ya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuka wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman maksura. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada leher. Ini simbolik. Ketika kita itu tidak mau berinfak, maka diberatkan Allah itu maghlulatan ila 'unuka wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman maksura. Dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Dan nyakno orang aku perhitungan, orang aku manajemen. Jadi sugih tanah itu orang duit. Kon tanah apa? Waduh, tek gede. Nah, itu. Maka ketika kita mengelola keuangan itu juga harus ya apa ya? Betul-betul ya terpola dengan baik agar kita tidak susah hidupnya, jangan sampai tercela dan menyesal. Begitu. Dalam kelas wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Itu. Jadi kalau kita sholat itu boten kok ngomong, boten itu uming-uming. Sehingga kemudian apa
apa makmum arep amin kuwe kapan iki karena saking lirihnya, tapi juga ojo bongkok-bongkok, cari yang tengah-tengah itu. Ini dalam disebut wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan di negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Berarti kalau kayak gini, target kita itu adalah akhirat. Tapi jangan sampai kita mengejar akhirat kemudian kita lupa terhadap jatah kebahagiaan di dunia. Kalau kita sudah mengejar akhirat, insya Allah kebahagiaan di dunia itu juga akan diberikan. Maka kemudian ada prinsip kalau kita menanam padi, rumput pasti tumbuh, tapi jangan harap kita menanam rumput padi akan tumbuh gitu. Itu prinsip kita adalah kerjanya adalah akhirat. Kalau kita mengejar akhirat kemudian kita dapat bonus kebahagiaan dunia, ini berarti ya sifatnya itu adalah bonus. Artinya apa? Kalau kita melaksanakan sholat, ganjarannya itu besok di akhirat, bukan di dunia. Kalau di dunia ini kemudian Allah berikan itu berarti bonus. Di mana bonus itu kan tidak diberikan kepada semua orang. Sehingga kalau sholatnya segempur segini serat, itu berarti orang itu bonus. Ya. Kita harus minta bonus. Tapi ada juga yang segem sholat, ternyata rezekinya itu juga berarti dapat bonus. Tapi ingat itu hanya bonus. Ya, itu prinsip-prinsip dari agama Islam. Berarti betul bahwa agama kita itu sudah moderat, tidak perlu dimoderasi. Yang perlu dimoderasi adalah beragama. Cara pandang kita terhadap agama kita mungkin perlu dimoderasi. Mengapa? Karena Islam yang diturunkan 1440-an tahun yang lalu ini kan melewati peradaban yang luar biasa, sehingga tidak tertutup kemungkinan barang yang asli ini kemudian tertutup oleh hal-hal yang tidak sesuai. Kanjeng Nabi itu seorang yang sangat moderat. Ketika sedang duduk dengan para sahabat, ada jenazah lewat, kemudian Kanjeng Nabi itu berdiri. Diberitahu oleh para sahabat, bahwa Kanjeng Nabi itu kan yang meninggal itu adalah Yahudi. Jawaban Kanjeng Nabi, bukankah dia itu manusia? Nah, artinya apa? Kanjeng Nabi menghormati sebagai manusia. Karena apa? Karena manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling mulia. Maka Kanjeng Nabi kemudian menghormat dengan cara berdiri. Ya, artinya kita dalam hal hubungan horizontal antara sama manusia, maka kewajiban kita itu saling menghormati. Bahkan ada orang yang dulu di Madinah itu setiap hari itu mulai-mulai Kanjeng Nabi. Dia seorang yang buta begitu, mulai-mulai sopo Muhammad mengaku Nabi begitu. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Dia setiap hari datang ke pasar, karena dulu kan kantornya Kanjeng Nabi itu kan yang pasar ya. Artinya setiap hari datang ke pasar menyuapi orang itu. Sampai kemudian Kanjeng Nabi itu diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar itu bertanya kepada putrinya, wahai putriku, apa yang belum saya amalkan? Tapi Kanjeng Nabi mengamalkan. Diberitahu setiap hari Kanjeng Nabi itu menyuapi pengemis yang munek-muneke di pasar. Datanglah kemudian Abu Bakar menyuapi 1 hari 2 hari. Tapi kemudian pengemis itu ketika disuapi Abu Bakar ini kok beda. Yang menyuapi itu beda, itu halus sambil kemudian ditanyakan pripun kesehatannya, pripun kahanannya, mengatakan ini kok enggak agak kasar, kemudian nantinya juga juga tidak jenenge misalnya tidak seperti Kanjeng Nabi, bahkan mengakunya itu pun tidak seharusnya Kanjeng Nabi. Kemudian pengemis itu kan iki kok koyo ibu sing
biasanya mati begitu kan. Sopo toh sing ya, baru ngaku yang setiap hari mati kamu itu sudah meninggal. Kaget dia itu. Kaget, ketika kaget dan yang nabi setiap hari kamu itu tahu enggak? Yang orang selalu dijelek-jelekan oleh kamu itu siapa? Muhammad. Akhirnya pengemis itu kemudian ia terharu, kemudian menangis, akhirnya kemudian masuk Islam. Artinya apa? Kalau kita ingin mengembangkan agama Islam itu sebetulnya tidak harus dengan kekerasan, justru dengan nilai-nilai perilaku-perilaku yang halus itu akan tertarik dengan agama Islam. Disinilah sebetulnya moderasi beragama kita. Kadang kita ingin kalau ada orang yang tidak mau dengan kita itu digetak-getak. Kalau ada anak-anak yang main di masjid ramai itu digetak-getak. Akhirnya kemudian anak-anak remaja itu tidak mau ke masjid. Berarti kita perlu memoderasi bagaimana kita memperlakukan agama kita. Kita kan sudah pernah dicontohkan. Bahkan Kanjeng Nabi itu ketika sujud itu sujudnya Hasan Husain itu bermain di atas punggung Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi itu lama sujudnya. Para sahabat itu mengira jangan-jangan itu turun wahyu. Ternyata ketika sudah selesai sujud saya tadi itu naik di punggung saya, sehingga ketika sujud itu agak lama. Artinya apa? Kita di tempat ibadah pun itu harus moderat, jangan sampai menimbulkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, remaja kita itu sampai takut kepada masjid. Itu adalah bermoderasi, ternyata harus kita lakukan dalam rangka ya kita mengamalkan agama Islam dan mengamalkan yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Berarti moderasi beragama itu memang sangat penting. Urgensi moderasi beragama. Apalagi sekarang ya, kita menghadapi beberapa tantangan. Paling tidak ada 3 tantangan. Terlihat betul dari belakang. Ya, tantangan pertama itu adalah berkembangnya cara pandang, sikap dan praktek beragama yang berlebihan, ekstrim ya, ekstrim begitu ya, ekstrim kanan, ekstrim kiri, serba boleh, serba tidak boleh, yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Saking ekstrimnya, pokoknya yang beda dengan kelompok saya halal darahnya, sehingga kemudian mereka rela atau mereka mau menjadikan diri sebagai tempat meletakkan bom masuk ke kantor polisi, di mana ternyata kantor polisi itu juga banyak yang muslimah meledak dan menyebabkan korban. Bahkan dulu kan ketika itu di Bali begitu ya. Itu adalah pemahaman yang ekstrim yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Beda, walaupun dia itu saudara, tapi beda berarti dia halal darahnya. Itu tantangan pertama itu. Kemudian bagaimana menghadapi tantangan ini? Kita harus memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Yang tadi itu praktek-praktek yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu harus kita wujudkan dalam kehidupan masyarakat. Tantangan pertama jawabannya itu. Tantangan kedua apa? Berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik. Kalau asli urusan agama, jadinya itu mudah diselesaikan. Tetapi kalau itu sudah berhubungan dengan kepentingan politik, kepentingan ekonomi, lah ini yang kemudian sulit untuk diselesaikan. Berkembangnya klaim kebenaran subjektif. Jadi kalau klaim itu kan menganggap pendapatnya sendiri itu yang paling benar. Kalau bisa tidak apa-apa, memaksakan kehendak dengan cara mungkin melakukan tekanan, melakukan kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh bangsa atas tafsir agama. Nanti itu tafsir. Saya pernah mendengarkan di TikTok ya, ternyata kita itu adalah menganut tafsir agama.
Artinya apa? Kita menamakan agama itu kan berdasarkan tafsir. Kalau kita memahami seperti ini, berarti kan kita tidak boleh kencang-kencang, karena itu tafsir, gitu ya. Tafsir agama. Tetapi kita jangan sampai menjadi tafsir yang waton, begitu ya. Saya harus mengatakan bahwa pengamalan agama kita kan harus dikoridori oleh prinsip-prinsip yang telah disepakati. Kalau dalam menentukan satu Syawal itu kan ada bisa pada rupiah, begitu ya. Kalau ada yang selain itu kita apa ya? Bukannya menyalahkan, itu kita berharap semoga para penganutnya itu kemudian sadar, paham dengan maksudnya. Karena ini di online ini, jadi kelompok. Ya itu ada ya Pak Sabito ya. Tapi alhamdulillah di Sabtosari kelompok takon boten amin itu. Artinya jamaah itu kemudian caranya kemarin langsung berpun melu lebaran pemerintah Muhammadiyah. Pemerintah Pak ya sudah alhamdulillah. Saya khawatir mengikuti yang lain. Karena ini kemudian kan menjadi panjang, karena kemudian besok kita tunggu semoga di Idul Adha. Tapi kalau Idul Adha ikut berarti ada masalah, berarti besok itu harus foto gitu ya, harus foto 5 hari. Ya, itu jadi tafsir agama ini ya kita harus kembalikan. Tapi problem kembali katakanlah kalau saya bilang kembali kepada Al-Quran dan Hadis itu pun kita harus melalui tafsir agama ternyata. Sehingga kita tidak boleh kemudian memutlakkan tafsir agama sebagaimana agama itu. Artinya apa? Madhabuna sawabun gitu ya, yang tampil kotor gitu. Bahwa pendapat saya, madhab saya itu adalah benar. Tapi di situ tidak betul kemudian mengandung kesalahan. Itu kan kata para imam madhab ya, begitu madhab Syafi'i begitu ya. Tapi juga sebaliknya bahwa pendapat saya itu benar, tapi juga tidak betul kemungkinan mengandung kesalahan. Pendapat Anda itu salah, tidak tentu mengandung kebenaran. Jika kemudian seimbang ketika kita menanggapi pendapat orang begitu ya, maka kemudian yang dilakukan ketika berkembang klaim kebenaran bahwa kebenaran itu sifatnya subjektif dan kita tidak boleh mempengaruhi secara paksa. Ini maka kemudian yang kita lakukan adalah mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagaman. Jadi kalau umatnya itu cerdas, insya Allah tidak tumbuh kelompok-kelompok yang nyeleneh begitu. Dalam hal fikih, saya sering mengungkapkan kalau dalam hal fikih yang namanya kebenaran itu ternyata tidak hanya satu. Sama halnya ketika kita melakukan penjumlahan, yang namanya 10 itu berapa kemungkinan benarnya? Ya 10 kali, bisa 10 tambah 0, bisa 9 tambah 1, bisa 8 tambah 2 dan sampai 10 kemungkinan. Berarti dalam hal fikih kemungkinan kebenaran itu tidak hanya satu tetapi banyak. Kalau kita sudah mempunyai cara pandang seperti ini, maka kita tidak akan kaku, dalam kehidupan keagamaan kita. Sing traweh 20 itu ada dasarnya, sing traweh 10 ada dasarnya. Tidak kemudian merasa paling benar gitu. Walaupun bagi yang melakukan traweh 20 harus yakin bahwa dia paling benar, tetapi kemudian tidak menyalahkan yang lain. Kalau dalam bahasa Jawa itu kan menang tanpa nasolake. Itu perang ya, menang tanpa nasolake. Benar tanpa menyalahkan orang lain. Ya, mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagaman. Maka pondok pesantren ini adalah termasuk di dalamnya mencerdaskan kehidupan keagamaan. Kemudian tantangan yang ketiga, berkembangnya semangat beragama yang
tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam tinggi negara kesatuan Republik Indonesia. Disinilah kita tidak diperbolehkan mendikotomi antara dasar negara dan dasar kita beragama. Dasar negara kita adalah Pancasila. Dasar agama kita itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak perlu dipertentangkan karena memang tidak bertentangan. Tetapi ada orang kelompok yang melakukan cuci otak dengan mempertentangkan itu. Pilih mana? Al-Quran dengan Pancasila. Berarti pertanyaannya itu yang harus direvisi. Mengapa harus dipertentangkan? Nah, disinilah kita tidak boleh mempertentangkan. Tetapi kenyataan sekarang itu ada. Sehingga kemudian orang menganggap bahwa negara kita itu adalah tauhid, negara kita itu adalah kafir, sehingga halal darahnya. Para pejabatnya itu adalah halal darahnya, sehingga kemudian yang diingat pertama itu adalah polisi biasanya. Karena dia yang pertama kali menangkap para nopo jenenge teroris begitu. Nah, ini kan kita berkembang seperti itu, berkembang semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam diri negara kesatuan Republik Indonesia. Maka solusinya adalah merawat keindonesiaan. Indonesia ini luar biasa. Berbagai suku bangsa itu berkumpul menjadi bangsa Indonesia. Berapa suku bangsanya? Banyak sekali. Jawa mawon itu wonten Jawa Tengah dhewe, Banyumas dhewe, Solo, Jogja, Tegal, Pekalongan. Dan kalau itu asli Kebumen, jadi bahasa Kebumen bisa paham. Ada yang di Kebumen. Ada orang berbahasa Kebumen tidak paham orang Jogja. Duitnya rogol, nanti rogol, jatuh, sego dengan segar dan yang lain-lain. Belum seluruh Indonesia. Ternyata di Indonesia luar biasa. Suku bangsa ini menyatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia karena Allah menganugerahi kita tanah yang luar biasa sukunya. Nampaknya tanah ini juga menjadi simbol mudahnya kita itu bersatu. Sudah 70 berapa tahun ya? Insya Allah itu masih tetap ada begitu. Lain dengan Arab. Arab itu satu suku bangsa, tetapi berdiri berbagai negara. Itu negara Arab itu, Iran, di Malaysia, Dubai, ciri-ciri lain ada di situ. Mungkin karena di sana tanahnya berpasir ya. Jadi kalau berikan mudah pecah begitu ya. Kanjeng Nabi diturunkan di sana. Luar biasa perjuangan Kanjeng Nabi itu berhasil menyatukan bangsa Arab saat itu. Ya, itu maka kita harus merawat keindonesiaan. Karena apa? Kondisi Indonesia itu sebetulnya negara yang bermasyarakat religius dan majemuk, meskipun bukan negara agama. Masyarakat terkait dengan kehidupan beragama dan kemerdekaan beragama dijamin oleh konstitusi. Sehingga setiap acara itu pasti ada doa. Berdoa biasanya dipimpin oleh para tokoh agama. Termasuk di dalam makam itu berdoa ya. Dimanapun itu doa, memang suasana keagamaan itu sangat dekat dengan bangsa kita, bangsa Indonesia. Padahal bukan negara agama. Tapi beragama itu dijamin. Maka saya selaku Kementerian Agama tidak boleh menyalahkan apa yang dilakukan oleh jamaah aulia. Mereka itu berhak hidup dengan keyakinannya. Ojo pleno nomor telepon mbak. Kalau sampai komentar seperti itu, lo kemudian segala. Ojo pleno nomor telepon mbak. Percaya monggo, betul monggo. Nah, ya sudah. Nanti kan urusannya begitu ya untuk menetapkan ini. Tapi saya selaku Kementerian Agama tetap karena itu keyakinannya begitu ya. Jadi itu menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen kebangsaan menjadi tantangan bagi setiap warga negara itu. Maka disinilah moderasi beragama dibutuhkan, yaitu merupakan perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa. Di Indonesia beragama pada akhirnya adalah ber-Indonesia dan Indonesia itu pada akhirnya adalah beragama.
ketuhanan yang Maha Esa, berarti wajib beragama. Tapi apakah kalau ada orang yang tidak beragama itu dilarang? Ternyata juga tidak. Maka di Gunung Kidul ini alhamdulillah sudah semakin berkurang penduduk yang agamanya itu straight. Dulu tahun 90-an, 80-an itu luar biasa. Waktu di Pak Budi, agamanya itu straight. Dia adalah aliran kepercayaan. Tapi biarkan tugas kita, dapat kita untuk menyadarkan itu apa hakikat artinya Indonesia itu juga beragama, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu nantolnya nanti kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dasarnya itu adil menurut siapa? Adil menurut agama yang diyakini gitu. Jadi tidak ada yang bertentangan sila-sila dalam Pancasila, maka tidak perlu dipertentangkan. Mari kita jadikan sebagai payung bersama. Jadi di Gunung Kidul itu alhamdulillah selama 2 tahun ini tidak ada konflik-konflik tentang keagamaan. Ada kecil-kecil tapi kemudian bisa didekati begitu ya. Itu pada akhirnya moderasi beragama akan membentuk masyarakat yang toleran, harmonis dan damai. Moderasi beragama menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai dan toleran sehingga Indonesia maju. Ya, itu urgensi moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu wasilah, harmonis, toleran, damai itu adalah goyah. Tujuan moderasi beragama wasilah, toleran, damai, rukun itu adalah goyah. Tujuannya. Bagaimana caranya? Ya, kita harus melakukan berbagai macam jenis pembaruan dalam cara kita beragama. Ternyata yang namanya berbeda itu bukan hanya di puasa, di haji itu pun berbeda. Jadi jangan diharap udah di Mekah sana tidak terjadi perbedaan. Ada yang tarbiyah, ada yang tidak, ada yang umroh sunat, ada yang melarang umroh sunat. Itu berbagai macam. Itu jadi di sana ada juga nuansa ikhtilaf begitu ya. Kita tentunya ketika mempunyai model beragama kita harus tahu yang dijadikan pendapat itu adalah Imam A, Imam B. Ya. Kemudian bagaimana rumusan moderasi beragama? Rumusan indikator muatan pesan keagamaan dalam moderasi beragama. Mari kita habis sudah selesai. Ya. Moderasi menurut bahasa Indonesia pengurangan kekerasan dan penghindaran ke ekstreman. Jadi bagian ekstrim sana digeret agar dia ke tengah, yang kiri digeret agar biar ke tengah. Itu penghindaran agar apa? Tidak ada kekerasan. Masalahnya kalau sudah mengatasnamakan agama orang itu berani mati loh. Apakah betul? Sementara kita berhadapan dengan orang yang beragama. Katakanlah saya itu pusing gitu ya. Yang Allahu Akbar itu Muslim, yang diserang itu juga Muslim, polisinya juga Muslim. Di sana Allahu Akbar, sini Allahu Akbar, Allahu Akbar, mana yang benar? Yang diam itu juga Muslim. Maka kemudian sudah ke Allahu Akbar, sallallahu liman hamidah. Bahasa Latin ini adalah kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan, pas berarti ya takarannya pas. Bahasa Inggris moderasi beragama berarti adalah core, yaitu inti atau esensi. Esensinya apa? Intinya apa? Berbeda boleh, tapi intinya bagaimana? Kemudian standar yang terkait dengan masalah etika. Kalau bahasa Arab namanya wasat atau wasatiyah, bukan wasatiyah, tetapi wasatiyah karena hurufnya sin bukan huruf short. Tapi karena itu ada ini ingin fase jadi wasatiyah, padahal itu adalah wasat
Iya, sama dengan kafilah. Saking pengen ini jadi kafilah MTQ itu ya. Nah, itu. Yang sekarang merepotkan adalah minal aidin wal faizin. Ditulis macam-macam. Minal aidin wal faizin. Nah, itu. Ada juga yang bolak balik. Yang betul adalah minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Artinya itu. Ternyata kan, itu pas-paske. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Batin itu adalah potongan doa. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Doa Kanjeng Nabi ketika telah selesai melaksanakan puasa dan melaksanakan sholat Id, ketika ketemu dan saling mendoakan. Kita boleh bisa niku, dari saja doa sekaligus permohonan maaf, karena walaupun kita sudah diampuni oleh Allah, tetapi kalau belum dimaafkan oleh sama manusia, itu tetap masih belum menjadi manusia yang fitrah, manusia yang suci. Maka digandeng minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hubungan vertikal itu hubungan horizontal depan begitu. Bahkan halal bihalal itu bukan produk Arab, tetapi produk lokal Indonesia. Saling menghalalkan. Sekarang betul halal bihalal betul. Jadi saling menghalalkan. Itu wasat yang memiliki padangan makna dengan kata tawasul, tengah-tengah atau tidak adil. Tawasul berimbang. Sehingga rumusan moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara menjawabkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berdasarkan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Ini buku hidupnya Babon ini, moderasi beragama. Bisa dengan download di pusaka Super App. Nah, itu ada di situ. Moderasi beragama itu satu, silakan. Ya, tentunya kita mengharuskan memiliki, karena moderasi beragama adalah suatu sikap. Indikatornya apa? Jadi kalau kita ingin mengetahui bensin di motor kita atau mobil kita itu masih ada atau apa perlu ditambah, maka kita melihat indikator. Nah, kok WSE dan itu wajib diisi. Orang itu apakah moderat atau tidak, maka kita perlu melihat indikator. Indikator moderasi beragama. Moderasi beragama bukan hal absurd yang tidak bisa diukur. Bisa diukur. Keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat terlihat dari tingginya 4 indikator utama. Indikator utama. Tentu saja berbagai indikator lain yang selaras dan saling bertautan. Nomor itu pertama, indikator pertama orang mempunyai moderasi beragama adalah komitmen kebangsaan. Mengapa komitmen kebangsaan? Bangsa ini dibangun, diciptakan, diwujudkan dengan kesepakatan. Kita selaku umat Islam harus taat terhadap hal yang telah disepakati. Karena kalau 4 tanda orang munafik itu kan ayatul munafik tidak ya. Kalau dia itu diberi amanat, ya nah, kalau dia berkata bohong. Kemudian kalau dia dipercaya, mengkhianati. Ya, makanya itu. Maka Indonesia ini ada suatu kesepakatan bersama. Kalau dalam NO itu namanya Darul pisah. Kalau dalam Muhammadiyah itu Darul Sahadah wal Pak Fidi. Kesepakatan itu bersama itu ya. Nah, itu. Maka di sini komitmen kebangsaan, penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi di bawahnya. Kita paham dulu Pancasila itu kan ada yang dicoret, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya.
wong Indonesia Timur yang non Muslim protes. Kalau itu masih dijadikan dasar, saya tidak akan bergabung dengan Indonesia. Akhirnya kemudian dibentuk, akhirnya kemudian muncullah kata-kata Qul huwallahu ahad, ketuhanan yang maha esa. Nah itu kemudian diterima akhirnya sampai sekarang. Tetapi pencoretan 7 kata itu tidak gratis. Nah, orang Indonesia harus ada jaminan. Ternyata salah satu bukti indikator bahwa agama dipakai di Indonesia yaitu Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu adalah sebetulnya bukti bahwa kita itu adalah bukan negara agama, tapi agama itu tetap diberikan kehidupan yang seluas-luasnya, yang negara tidak boleh memasuki di dalamnya, hanya boleh memfasilitasi. Jadi kalau mengatur orang sholat tidak boleh, tetapi memfasilitasi orang sholat itu kewajiban Kementerian Agama. Kementerian Agama bukan milik satu agama, tetapi milik seluruh agama. Sehingga kadang kalau berhadapan saya harus assalamualaikum, salam sejahtera, selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kok wujud itu dari belum ada, jadi saya tidak sering mengucapkan itu. Apakah itu kemudian meluluhkan keimanan kita? Tentunya tidak, karena kita memiliki komitmen kebangsaan, penerimaan terhadap prinsip-prinsip kebangsaan sampai turun ke bawah. Sehingga kalau panjenengan itu masih taat terhadap lampu lalu lintas, kalau merah itu berhenti, kalau hijau jalan, kalau kuning digas, apa hati-hati. Jangan itu masuk, berarti jangan masih punya komitmen kebangsaan, karena itu dihasilkan dari komitmen bersama itu. Tapi kalau orang itu, abang jalan terus, itu orang-orang ayati, orang-orang dalil, nah itu sudah bermasalah. Kemudian yang kedua itu adalah toleransi, menghormati perbedaan dan beri ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan dan sedia bekerja sama. Dan ini saya kadang ini terhadap niku rodo ini juga bingung itu ya keyakinan, dan nanti bisa dengan majelis ulama gitu ya. Majelis ulama, apa kata majelis ulama? Artinya apa? Kita toleransi, bukan hanya menghormati, tapi juga memberikan ruang yang bebas untuk mereka yang berbeda keyakinannya dengan kita untuk bisa berkembang. Tidak boleh menghambat. Ada kompetisi yang wajar, ada kompetisi yang terbuka, gitu. Yang kemudian yang ketiga indikatornya penerimaan terhadap tradisi. Indonesia itu sebelum merdeka, bahkan sebelum Islam datang, sebelum agama datang, itu sudah punya tradisi. Tentu saja tradisi itu harus kita lihat. Kalau dia bertentangan, maka harus disingkirkan. Tetapi kalau dia itu hanya wadahnya, isinya tidak, sudah ambil isinya, ganti isinya. Itulah kemudian Islam itu bisa mayoritaskan